Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah pemberitaan dengan judul "Tiba-tiba Zelensky hubungi Jokowi ajak lakukan ini. Amerika Serikat sarankan Ukraina nyerah ke Rusia dan 1 KRI dipilih." Wow. Zelensky hubungi Pak Jokowi untuk lakukan apa sebenarnya? Supaya nggak lama-lama kita penasaran, kita akan segera sama-sama membahas videonya, video beritanya yang dimana ini diangkat dari channel Indo Magazine, dan kalian bisa menyaksikan link original videonya di deskripsi. Tanpa perlu banyak basa-basi, let's play this video. Okay, nice to see you again. Happy to see you. How are you? I'm fine. Of situation in Ukraine. I remember your visit to Ukraine. You've been one of the first. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi kabar yang cukup panas. Yang pertama datang dari Presiden Indonesia yang kemarin tiba-tiba dihubungi oleh Presiden Ukraina nih, yaitu Presiden Volodymyr Zelensky, di mana beliau pun tiba-tiba mengajak kita Indonesia untuk menjadi juru selamat dunia nih bos. Membahas formula perdamaian untuk Juru Ukraina dan juga konflik Timur Tengah. Saya pikir itu Tuhan Yesus ya. loh. Tuhan Yesus juru selamat dunia. Kemudian sementara itu di lain sisi, negara Ukraina yang dulu full di backup oleh geng-geng barat dalam melawan Rusia, kini sepertinya mulai terkecepirit nih bos. Tak main-main, pasalnya baru-baru ini ternyata geng-geng barat yang dulu membantunya kini mulai menyarankan Ukraina untuk menyerah dan berdamai dengan Rusia. Dan terakhir nanti datang dari kapal bantu rumah sakit militer Indonesia yang kini ternyata telah dipilih dan telah ready siap berangkat menuju Timur Tengah bos. Nah, lantas pertanyaannya, kira-kira apakah yang direncanakan Ukraina untuk negara kita Indonesia nih bos? Dan kemudian mengapa tiba-tiba geng barat yang dulu full membantu Ukraina, membackup Ukraina untuk melawan Rusia, kini tiba-tiba menyarankan Ukraina untuk menyerah dan berdamai dengan Rusia? Dan terakhir, kapal apakah yang disiapkan TNI untuk berangkat ke perairan Timur Tengah membantu Gaza Palestina? Penasaran ceritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, kabar pertama datang dari Presiden Ukraina, yaitu Mr. Volodymyr Zelensky yang tiba-tiba menelpon menghubungi Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut, percakapan antara dua presiden Indonesia-Ukraina ini pun terjadi pada Kamis 9 November 2023 kemarin yang diumumkan pada akun Twitter resminya dan mengatakan bahwa saya berbicara dengan Presiden Indonesia Pak Jokowi mengenai formula perdamaian, ketahanan pangan global, dan juga Timur Tengah. Presiden Ukraina mantan pelawak ini pun mengatakan bahwa ia telah memberitahu Bapak Jokowi tentang hasil yang telah dicapai Ukraina dalam menarik mayoritas dunia untuk mengikuti formula perdamaian yang mereka buat bos. Di mana tujuan akhirnya adalah untuk mendesak para pemimpin dunia mengadakan konferensi tingkat tinggi perdamaian global berdasarkan formula tersebut. Dan Presiden Ukraina ini pun menegaskan kepada Indonesia bahwa saya berharap Indonesia akan menjadi bagian dari upaya global ini bos. Nah, sepertinya bentar lagi akan ada KTT perdamaian global nih. KTT perdamaian seluruh dunia. Dan negara kita Indonesia diajak bergabung oleh Ukraina, di mana formula perdamaian yang diusulkan oleh Zelensky itu pun mencakup 10 poin bos, yaitu mulai dari keamanan radiasi dan nuklir, keamanan pangan, keamanan energi, pembebasan semua tawanan dan orang yang dideportasi, pemulihan integritas teritorial Ukraina, penarikan pasukan Rusia dari Ukraina dan pemulihan perbatasan antara kedua negara, keadilan, pencegahan ekosida, pencegahan eskalasi konflik, dan terakhir konfirmasi berakhirnya perang. Dan selain itu, negara Ukraina pun juga mengatakan bahwa mereka akan kembali mengekspor biji-bijian ke Indonesia, terutamanya gandum nih bos. Nah, walaupun cuma sebatas KTT, konferensi tingkat tinggi global,
Namun dengan dukungan Indonesia, diharapkan semoga konferensi yang diusulkan ini pun dapat mendamaikan perang Rusia-Ukraina dan juga menyambung ke perang konflik Timur Tengah ya bos. Amin. Oke, sementara itu sebenarnya negara Ukraina pun kini sebenarnya mulai ditinggalkan oleh geng-geng barat bos. Dan tak main-main, dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Sikap dan dukungan negaranya kakek Joe Mamarika ke Ukraina dalam perang melawan Rusia pun kini dilaporkan mulai mengalami perubahan bos. Perubahan yang semakin melemah. Mamarika yang sebelumnya dengan semangat membara menyatakan akan terus mendukung Kiev, Ukraina lewat bantuan militer dan hal-hal lainnya, kini disebut-sebut mulai mempertimbangkan opsi agar negara Ukraina mau mengadakan perundingan damai dengan negara Rusia bos. Dan dalam laporan NBC menyebutkan bahwa para pejabat barat telah menyarankan agar Ukraina mempertimbangkan perundingan perdamaian dengan negara Rusia. Para pejabat barat ini pun disebut-sebut mulai khawatir untuk terus mengirimkan bantuan ke Ukraina, terutama ketika fokus perang beralih ke perang Israel-Hamas Palestina di Timur Tengah bos. Kalangan pejabat Mamarika dan Eropa ini pun khawatir bahwa perang Rusia-Ukraina ini telah mencapai jalan buntu. Bahkan mereka mengatakan bahwa perang akan dimenangkan oleh siapapun yang mampu bertahan paling lama. Nah loh, kalau soal bertahan paling lama ya jelas Rusia bos. Ukraina kalau nggak dibantu Barat ya udah mencret sekarang ya kan. Dan sepertinya negara Ukraina kini mulai ditinggalkan nih. Karena biar bagaimanapun tetap yang lebih penting bagi geng-geng Barat adalah konflik Israel-Hamas Palestina di Timur Tengah nih. Yang digadang-gadang, konflik itu juga bisa memantik kemarahan negara-negara muslim seluruh dunia. Bahkan kini geng Oki, yaitu kelompok negara-negara muslim, telah berkumpul di Arab Saudi untuk kembali membahas rencana perdamaian yang disiapkan untuk membebaskan Palestina dan menghentikan konflik Hamas Israel Palestina ini bos. Nah, apakah nantinya Ukraina akan benar-benar ditinggalkan dan akhirnya kembali ke pelukan Bapak Putin Raski Rusia? Mari kita nantikan saja berita terbarunya bosku. Oke, lanjut kemudian berita yang tak kalah mantap datang dari TNI Angkatan Laut yang kini ternyata telah memilih satu kapal bantu rumah sakit dan tinggal menunggu perintah untuk berangkat membantu Gaza Palestina bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, kapal bantu rumah sakit yang bakal dikirim ini pun adalah kapal BRS yang paling canggih dan paling baru bos, yaitu kapal KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 buatan PT PAL Indonesia. Nah, sampai di sini kita patut bangga dulu nih bos. Karena kini kapal buatan asli anak bangsa Indonesia sudah bisa membantu saudara-saudara kita yang berada jauh di Palestina sana bos. Asisten Operasi atau ASOPS Kepala Staf TNI Angkatan Laut, yaitu Laksamana Muda Denny Hendrata pun mengatakan, Oke teman-teman, itulah berita seputar tentang bagaimana kunjungan dari Presiden Ukraina kepada Pak Jokowi, yang dimana itu meminta untuk Indonesia menjadi kontributor atau Indonesia diundang untuk masuk ke dalam KTT perdamaian dunia, yang dimana mereka menilai bahwa Indonesia pasti adalah negara atau Pak Jokowi adalah seorang yang sangat peduli tentang perdamaian atau penjajahan di atas dunia. Makanya Indonesia selalu ditawarkan dan tidak pernah untuk tidak diundang, karena Indonesia ini benar-benar memberikan peran penting dan sangat peduli tentang bagaimana peperangan yang terjadi di negara-negara mereka. Ya, itu adalah salah satu prestasi dari Pak Jokowi lepas dari semua drama-drama politik hari ini. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa Pak Jokowi itu benar-benar itu mempunyai karakter yang berkelas di mata para pemimpin dunia. Pak Jokowi adalah seorang yang berhasil membawa negeri ini, martabat dan harkatnya itu benar-benar naik dan benar-benar diperhitungkan oleh negara-negara besar. Dan bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara superpower ke depannya. Saya percaya itu bisa terjadi. Dengan begitu banyaknya melimpah sumber daya alam dan dengan berada dalam kepemimpinan yang tepat, Indonesia bakal menjadi negara yang sangat kuat. Bagaimana dengan pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya Vicky Himpong pamit. See you and God bless. Bye guys.